Mohon perhatian mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak kalian, apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Sudah sarapan tadi ya? Siap. Oke, baik anak sekalian, kelas saudara yang masih cintai dan dibanggakan, agar dalam pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan istilahnya kemudahan, adalah kita awali dengan berdoa bersama. Sikap sempurna, tangan di atas meja, tidak megang apapun. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Pada sekalian, sebelum masuk ke materi hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Agar valid datanya, Mas Kit presentasi saja ya. Nanti yang Mas Kit panggil, kalian tunjukkan jari. Oke. Kelas 11 lagi ya. Yang pertama Abi Rafi hadir. Oke. Abimanyu hadir. Alivia hadir. Alfian ya. Alika oke. Amru oke. Anjini oke. Ardan ya. Armadias ya. Kemudian Ashifa oke. Aurelia oke. Ayun Tias oke. Kemudian Brilian oke. Binofika Askip oh sakit oke. Kemudian Elang Esther Felicia ada. Ferry Jin sakit ya? Oke. Gabriel Vincent oke. Kasih ya. Debbie ya. Kayla ada. Eviza ada. Lulu oke. Fauzul Nasma ada. Ini Sekar Cala oke. Konita ada. Salwa ada. Sandy oke. Tasya ada. Indonesia Areta ada. Zahra ada. Yang terakhir Zaki ada. Tadi yang tidak masuk siapa tadi? Oke. Jadi saya sekalian, untuk materi hari ini ada hubungannya dengan materi yang Pak Sigit sampaikan pada minggu lalu. Pada minggu lalu Pak Sigit sudah menyampaikan modul yang pertama Pak Risma, yaitu pengantar modul KA, yaitu kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial di kurikulum yang baru, yaitu kurikulum nasional. Kemarin sudah Pak Sigit serahkan bahwasanya ada mata pelajaran yang baru yang harus disampaikan kepada kalian di kelas 10, yaitu pelajaran KA atau coding dan kecerdasan artifisial. Sudah paham semua ya untuk pengantarnya kemarin? Sama, alhamdulillah. Kemudian untuk hari ini para siswa, kita akan mengenal yaitu apa itu KA. Kemarin sudah coding, maka sekarang kita akan belajar tentang KA atau apa? Kecerdasan artifisial atau dalam bahasa Inggrisnya apa? AI atau artificial intelligence, seperti itu. Baik, saudara sekalian, dari pembelajaran hari ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian serta fungsi perangkat AI, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis perangkat AI. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan pengoperasian perangkat AI dalam
aplikasi sederhana. Jadi tujuan daripada modul 2 ini adalah 3 tujuan tersebut. Diharapkan siswa yang pertama seperti itu ada 3 tujuan di sana. Setelah pembelajaran ini diselesaikan, harapannya siswa akan mampu melaksanakan tujuan pembelajaran tersebut. Baik. Untuk yang selanjutnya Pak Siswa. Nah, ini pertanyaan pemantik Pak Siswa nggih. Menurut pemantik. Coba dibaca. Bayangkan nggih, kalian ada tugas nggih misalkan dalam satu mapel KA atau informatika atau mapel yang lain, itu kalian ada tugas nggih. Tapi waktunya mepet. Nggih. Lalu kalian pakai aplikasi yang bisa bantu kamu menulis. Kamu tinggal ngasih judul aja dan misalkan di pelajaran bahasa Indonesia gitu, contohnya pelajaran bahasa Indonesia, kalian diminta membuat puisi. Waktunya mepet dan kalian menekon istilahnya berpikir sendiri itu sulit. Nah, bayangkan ada semacam mesin atau perangkat yang bisa kalian ketik mau kalian, itu sudah muncul hasilnya seperti itu Pak Iswa. Dan kira-kira bagaimana aplikasi itu bisa memberikan apa yang kalian inginkan? Kira-kira bagaimana Pak Iswa? Ada yang tahu? Nah, kalau dibacanya seperti itu, maka alat tersebut bisa dikatakan adalah sudah menggunakan AI Pak Iswa. Itu atau kecerdasan buatan. Kita mengetik sesuatu, kita ingin sesuatu apapun, itu akan disediakan oleh AI. Contoh, tolong buatkan puisi dengan tema 17 Agustus. Kemudian tolong buatkan puisi bertemakan Hari Pramuka. Nanti akan otomatis di AI tersebut akan menyediakan apa yang kalian mau. Kira-kira membantu nggak Pak seperti itu? Sangat bantu ya, sangat bantu. Maka dari itu nanti akan ada juga materi tentang fungsi daripada AI itu untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan pelajar-pelajar atau dunia pendidikan seperti itu Pak. Oke, lanjut. Nah, ini Pak Siswa, ini yang tertampang di depan kalian ini adalah logo-logo yang sedang tenar sekarang ya. Logo-logo apa Pak Isma? Logo-logo AI gitu. Logo AI yang pertama itu ada yang paling kiri adalah logo. Oke, siapa yang tahu dari? Ada yang tahu? Apa tuh? Logo apa? Ayo coba aja. ChatGPT. Ini adalah logo OpenAI atau ChatGPT. Di sana kalau kalian buka ChatGPT, kemudian kalian tulis apa mau kalian, nanti akan disediakan oleh ChatGPT. Kemudian yang nomor 2 apa Pak Iswa? Canva. Biasanya kalau pertama kalian, Canva itu untuk apa Pak Iswa? Untuk desain ya, untuk presentasi kan. Nah, untuk membuat apa, edit video juga bisa. Tapi ternyata sekarang Pak Iswa, itu Canva juga agak bisa ada AI-nya Pak Iswa. Mirip seperti ChatGPT, kita tinggal memasukkan perintah-perintah, nanti akan keluar apa yang kita inginkan seperti itu. Canva sudah seperti itu kan. Jadi selain ChatGPT, kalian bisa menggunakan. Oke, selanjutnya yang nomor 3 apa Pak Isma? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Ya, untuk nomor 3 ini silahkan nanti dicari apa itu, seperti itu ya, buat PR di rumah. Oke. Nomor 4 ada lambangnya huruf G apa? Gemini. Ya. Ya, Gemini itu apa Pak Isma? AI-nya Google. Dan itu tidak mau kalah Pak Isma. Google juga membuat atau melaunching AI-nya berupa Gemini. Sudah pernah menggunakan Gemini? Sudah, alhamdulillah. Yang sudah digunakan berarti apa? ChatGPT sudah pernah? Kemudian Canva? Sudah. Kemudian Gemini sudah? Tadi sudah pernah menggunakan semua nih. Sudah benar-benar semua nih Pak saya. Oke. Baik, langsung kita lagi. Nah, sekarang perangkat itu apa? Apa itu KA atau AI Pak Isma? Kira-kira apa? Ya, ada di benak kalian. AI
KA itu apa sebenarnya? Saya bacakan ya. KA atau AI atau kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, yaitu kemampuan mesin. Berarti jadi berupa apa Pak? Mesin, bukan orang dia, tapi di dalam ini adalah komputer, betul? Ya, kemampuan mesin untuk belajar dan meniru cara berpikir manusia berdasarkan data. Perangkat KA bisa membantu kita dalam berbagai tugas. Berarti dia itu dalam rangka menyediakan yang kalian butuhkan itu berdasarkan apa Pak Islam? Berdasarkan data. Data yang apa? Data yang sudah ada. Data yang sudah ada di database atau big data internet itu adalah sumber yang digunakan sebagai acuan AI untuk mengambil source atau sumber-sumber tertentu. Misalkan membuat puisi, berarti nanti akan dicarikan di big data puisi-puisi yang Pak, apakah nanti kalau misalkan pakai Gemini itu hasilnya akan beda dengan ChatGPT misalkan hasilnya tentu saja akan karena apa? Dia itu mengambilnya secara random atau acak. Bisa jadi ChatGPT sekarang dengan ChatGPT selanjutnya hasil yang akan diberikan pada kalian akan berbeda. Jadi tidak mesti sama pada waktu pengambilan sampel atau pengambilan data di data. Paham Pak ya? Oke, lanjut. Kemudian sejarah Pak Risma. Nah, di sejarah di sini kita mulai dari tahun 50-an, yaitu tentang sudah pengantar konsep AI oleh Alan Turing yang menunjukkan manusia dapat berpikir seperti manusia. Berarti AI itu sudah terbersit di para ahli pada zaman 50-an. Berarti para ahli dulu itu sudah bagaimana ya menciptakan sebuah mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Tapi kan prosesnya dalam membuatnya kan lama Pak gitu. Mulainya dari sejak tahun 50-an. Kemudian setelah tahun 70-an itu para pakar dapat memecahkan masalahnya. Oh, ini kita kira-kira cara kerja AI itu seperti ini. Oh, cara kerja KA itu seperti ini. Sudah ada konsep-konsep tentang AI. Kemudian tahun 2000-an Pak Iswa, kemajuan dalam belajar mesin dan belajar mendalam kemungkinan AI untuk mengatasi tugas yang lebih kompleks. Dan tahun 2000-an itu AI sudah kan Pak Iswa, sudah ada cikal bakalnya itu. Seperti kalian pernah mencari sesuatu di search engine atau mesin pencari Google. Nah itu kan tahun 2000-an. Sebenarnya search engine itu juga termasuk dalam AI juga kira-kira. Sebenarnya kalau dipikir-pikir search engine atau mesin pencari itu juga sudah masuk ke dalam AI. Karena apa ya? Kita cari Google juga sudah disediakan dan datanya mencari sesuatu di Google sudah disediakan. Cuma karena bedanya kan dengan ChatGPT kan langsung lebih rapi, lebih matang gitu ya rasanya. Seperti itu. Kalian kenal Google search engine atau mesin pencari Google sejak kapan? SD? SMP ya? Oke, masih dulu pada waktu masih SMA, awal-awal SMA itu tahun 2000-an itu awal-awal Google ada. Berarti ini yang dimaksud di sini tahun 2000 adalah masa pas itu pertama kali Google search engine ada. Berarti Google search engine itu juga bisa dimasukkan dalam atau tapi cikal bakalnya gitu. Jadi database atau data besar yang diambil oleh AI sekarang itu ya database-nya kebanyakan bersumber dari big data Google gitu ya, terus lagi ya. Lanjut. Nah ini transformasi di AI ya Pak. Ada era simbolik, sistem awal yang mengandalkan logika, kemudian pembelajaran mesin, yaitu peralihan ke algoritma yang dapat belajar dari data tanpa peradaban yang eksplisit. Nanti bisa ya kalau tidak kurang jelas di yang pasti ditampilkan nanti pasti share modulnya ya, nanti bisa dipelajari sendiri lebih terperinci di rumah. Pasti disampaikan yang modulnya saja dan kalian lebih mendalam nanti bisa kalian baca secara terperinci di modul 2 gitu. Kemudian yang terakhir deep learning, nanti puncak evolusi AI pada saat atau dengan jaringan saraf tiruan. Jadi saraf tiruan itu sekarang sudah marak pada saat. Seperti
seperti itu. Ada artificial narrow, ada artificial general, artificial intelligence. Ada baca sendiri nanti ya perbedaannya. Nah ini jenis-jenis KA banyak sekali. Ada yang berbasis apa? Mesin pencari, ada yang berbasis nanti kita buat. Ada kalau di sini ada yang suka musik, bahkan AI itu sekarang kalian masukkan perintah, coba buatkan sebuah syair, bukan syair lagu, kemudian kasih lagu aransemen lagu sekalian. Itu bisa lagu Mas SMA Negeri 2 Ngaglik itu nanti akan di-generate itu akan keluar. Nanti bisa kita praktekkan sama-sama. Kemudian ada juga yang ini jenis-jenis KA, ada asisten KA. Oke. Kata kuncinya adalah AI yang dapat memahami atau merespon percakapan manusia secara alami. Nah ini contohnya apa? Google Assistant. Ada yang pernah menggunakan Google Assistant? Pencet apa di Google itu? Ada Google Assistant gitu. Bisa ngobrol di mana dengan Google Assistant? Google Assistant, tolong carikan saya ini. Terus Google Assistant kalian akan mencarikan. Biasanya kalian cowok itu suara jadi cewek, yang cewek biasanya yang jadi cowok itu menyesuaikan. Gitu ya. Kemudian ada yang pengeditan video ini juga. Canva tadi juga bisa digunakan untuk. Oke, selanjutnya tadi ada yang pengeditan video, kemudian Google Assistant dan sebagainya. Sekarang ada juga namanya notulis. Notulis itu apa ya? Atau misalkan ada rapat, ada yang tugasnya nulis notulen, itu namanya apa? Notulis. Contohnya ada nih. Jadi AI-nya sudah bisa merangkum hasil dari rapat itu saja. Dia berfungsi sebagai seorang notulis. Ya, ada yang pernah jadi notulis di sini? Buat notulen, sekretaris Ambala, sekretaris ada? Tidak ada ya? Kemudian untuk penelitian ada juga AI untuk membantu penelitian. Ya, di sini ya. Kata kuncinya adalah membantu dalam penelitian akademik atau profesional dengan cara menganalisis dan menyaring informasi secara cepat dan akurat. AI di sini membantu seorang peneliti untuk mengolah datanya. Kalau dulu zaman pas itu ada yang namanya SPSS untuk mengolah data penelitian. Nah, sekarang bisa kita minta bantuan AI. Jadi kalian ini lahir dan besar di era yang sudah apa muda gimana? Kalian itu termasuk gen apa? Gen Z ya. Lahir di era yang apa sudah bisa bertanya, internet sudah ada seperti itu. Ada tugas-tugas misalkan dari Pak Guru dulu, misalkan ada pelajaran matematika atau fisika yang tidak dong, yang harus tanya temannya atau tanya gurunya. Tapi kalau sekarang bisa tanya AI, bisa tanya Google, bisa IG gitu. Tinggal masukin aja, kurang jelas di sini. Kan ada contoh soal matematika, kalau diterangkan per babnya atau per langkah-langkahnya, dia akan terangin enak dibacain. Tapi kalau udah ada yang kayak gitu belum, sekarang juga dong langkah ini tanya AI disuruh jelasin. Ada yang itu. Alhamdulillah berarti si AI memang sudah bisa kita rasakan khususnya di kalangan mahasiswa, para pengajar. Dari para pengajar dari saya pas ini sudah membantu Pak Iqbal. Tolong buatkan soal dan sebagainya. Tidak usah mengetik dari awal. Kalau di coding bagaimana? Harus tidak harus ngoding dari awal, tapi tolong buatkan coding untuk awalan misalkan rumus segitiga, rumus atau kalkulator dan sebagainya. Tidak harus ngoding dari awal, tapi sudah disediakan di AI. Betul gitu? Baik, untuk menulis, nah ini sudah atau pembuatan konten yang itu butuh ngetik-ngetik, nah, sekarang sudah ada. Jadi kita ngomong, kita berbicara itu nanti outputnya sudah berupa tulisan. Percaya nggak Pak Isbah? Misalnya kita baca, kita kan nulis konsep, kemudian kita baca, nanti sama ini sudah keluarnya atau outputnya sudah berupa tulisan. Sudah pernah coba belum? Jadi ngomong sudah ditarik ke dalam tulisan. Jadi kita bisa juga seperti itu.
Jadi AI sudah sulit mentafsirkan omongan. Jadi kalau dari bacaan ke omongan atau bacaan ke suara, kita masukkan tulisan kemudian nanti ada suaranya, pernah belum? Juga. Kalau yang dari omongan ke jadi sebuah tulisan, pernah juga. Oke, nanti kita semuanya akan kita coba di pertemuan yang akan datang. Kemudian selanjutnya perbaikan tata bahasa itu atau grammar itu juga bisa membantu. Nah, ini mahasiswa yang sering kalian gunakan, yaitu mesin pencari atau search engine. Dulu yang pernah adalah cikal bakalnya adalah Google. Kemudian sekarang sudah yang paling banyak digunakan adalah ChatGPT, gitu. Ada Gemini Search, ada Perplexity dan sebagainya. Kemudian ada juga manajemen media sosial, ya. Yaitu kata kuncinya adalah digunakan untuk mengelola media sosial, seperti membantu mengelola jadwal posting, menganalisis performa konten dan lain-lain. Ini membantu untuk mahasiswa kalian yang yaitu seorang konten kreatif, baik YouTuber maupun banyak yang aktif di TikTok, aktif di di Instagram dan sebagainya. Nah, ini bisa membantu. Paham ya? Oke, lanjut. Kalau kalian nanti menjadi seorang pengusaha mahasiswa dan ingin mendirikan sebuah perusahaan, butuh logo nggak Mas? Betul. Nah, AI sekarang ini kalian berikan perintah, tolong berikan buatkan logo dengan konsep seperti ini. Ada huruf D-nya, kemudian ini. Nanti keluar hasilnya akan keluar hasil logo, Mas. Nah, maka dari itu nanti kita akan praktekkan. Coba kalian itu nanti membuat perintah-perintah yang spesifik atau yang sering disebut dengan apa kemarin? Prompt gitu. Nah, prompt itu membuat perintah-perintah spesifik yang kita masukkan ke dalam AI, nanti akan keluar berupa gambar, misalkan logo perusahaan kalian nanti yang kalian cita-citakan di masa depan nanti bisa. Atau mau desain kaos misalkan, logo apa yang akan kalian tampilkan di dalam kaos atau bisa. Tolong bagian ini desain yang seperti ini. Tergantung daripada prompt yang kalian masukkan. Bentuk dan hasil daripada AI nanti itu akan sangat tergantung dari prompt atau perintah yang kalian masukkan. Kemudian ada AI yang bisa membuat aplikasi dalam pemrograman. Tadi sudah pasti disinggung. Sekarang coding atau program sudah tidak harus dari awal lagi karena banyak source atau sumber-sumber yang banyak kita temukan di AI tersebut. Dan tinggal istilahnya menyempurnakan. Kalau orang Islam namanya apa Pak Islam? Tabayun, yaitu konfirmasi. Karena apa Pak Islam? AI itu kadar kebenarannya hanya berapa persen kemarin? Sudah sekitar 68%. Tanggung jawab 32% adalah kalian sendiri untuk mengkonfirmasinya. Oke, lanjut. Untuk presentasi jelas ya, ada gamma, ada presi, ada kanvas, ada presentasi bisa. Penjadwalan, untuk bantu penjadwalan, ada reclaim dan compile. Nah, ini tadi Mas Giri sudah singgung, untuk musik kalian gunakan untuk menciptakan musik atau membuat lagu itu bisa. Jadi sekarang sudah tidak perlu lagi harus musisi handal untuk membuat lagu, tapi AI sudah bisa Mas. Besok kita akan praktekkan membuat lagu sendiri dengan lirik-lirik yang kalian mau sendiri dan nanti bisa kita praktekkan, bisa stop-stopnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristiknya Pak. Nah, kalian lihat di depan, kita akan membandingkan antara kecerdasan artifisial atau AI atau KA dengan kecerdasan yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa alias manusia. Yang pertama, Marisma, kalau AI itu tidak punya perasaan. Jadi masalah kalau kalian bisa seperti tanya, kamu pernah jatuh cinta nggak?
Dia akan jawab, saya tidak pernah jatuh cinta, saya tidak punya perasaan. Kemudian kamu suka dengan siapa? Gitu. Dia tidak akan menjawab. Atau agamamu apa? Saya tidak punya agama. Dia akan bilang seperti itu, karena dia itu mesin, tidak berperasaan. Beda kalau dengan manusia itu berkali perasaan, berpikir, kemudian ada kreativitas. Kalau AI ada kreativitas enggak? Tidak ada. Dia hanya mencari sumber-sumber data yang sudah fix, ada di big data. Kalau manusia tidak, oh ini wangunnya dia ya, tidak ada wangunnya. Kalau AI tidak ada kata, oh wangunnya bagaimana, tidak ada pada saat. Kalau AI tidak ada begitu. Kalau manusia ada, oh wangunnya seperti ini. Unsur sosialnya juga ada nggak kalau AI? Ada unsur sosialnya kalau AI? Ada nggak? Nggak ada. Kalau manusia ada nggak bisa? Nah, manusia itu juga adalah makhluk sosial yang saling harus berbagi. Itu yang satu. Yang kedua, belajar dari data program yang diberikan. Tadi sudah disinggung. Kalau AI itu hanya berdasarkan program-program atau data yang sudah ada, hanya mengambil dari sana sini itu dijadikan satu dari data-data yang paling bagaimana lagi. Kemudian kalau manusia bagaimana? Bisa belajar banyak, masih bisa belajar sana sini, ada menambah ilmu dari SD, TK, SD, SMP, SMA, itu masih tambah lagi berarti hidup itu ya pada lagi. Ya, jadi terus berkembang. Tapi kalau AI itu perkembangan, kalau datanya data tidak diupdate ya stuck. Paham ya? Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk AI-nya hanya memahami hal yang ada dalam datanya, sudah disampaikan, bisa memahami konteks yang luas. Tetap aja manusia itu paling tinggi derajatnya karena itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, AI-nya ciptaan siapa? Manusia. Jadi istilah creator ini adalah manusia sebagai ciptaannya, AI itu di bawahnya manusia. Itu guys namanya. Nah, dia itu hanya membantu para siswa. Tidak informasi ini benar, tidak hanya membantu manusia. Kemudian yang terakhir adalah karakter terakhir hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, berdasarkan algoritma yang sudah diberikan. Itu AI tidak akan keluar dari pokok-pokok yang sudah ditanamkan di sana. Kalau manusia bisa membuat keputusan pertimbangan emosi, nilai moral, sosial yang sudah pasti disampaikan tadi. Itu ya. Manusia sebagai manusia seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke cara kerja AI para siswa. Nah, ini cara kerja itu seperti ini para siswa. Di sana ada 3 proses utama. Yang pertama yaitu masukan atau inputan. Kemudian itu ada proses, ya. Kemudian ada output atau keluaran. Benar seperti itu atau tidak? Inputannya apa? Berupa perintah-perintah atau prompt. Betul? Kalau bagian ini, kemudian diproses sama AI kan, dicarikan sumber-sumber yang valid dari big data atau data besar, ya kan? Dicarikan yang paling valid, kemudian disediakannya ke kalian dalam bentuk tampilan gitu. Nanti bentuknya bisa berupa tulisan, berupa musik atau lagu, bisa berupa gambar tadi sudah saya sampaikan, dan bisa berupa data-data yang lain. Ya, ini. Ada pertanyaan yang tadi. Pertanyaan kita ketik ya kalau pertanyaan. Kemudian perintah suara pakai apa tadi? Pakai misalkan kalau kita masukkan suara nanti sudah terjemahkan sendiri gitu. Nah, itu juga tulisan. Teks sama ya, teks itu untuk seperti kita ketik dan gambar. Sekarang di ChatGPT pada saat sudah ada yang namanya attachment file. Jadi kalian tuh misalkan mau membuat rangkuman, kalian punya apa namanya modul yang mau dirangkum, tinggal attachment itu apa sih? Attachment aja tahu, dilampirkan. Jadi diunggah modulnya, kemudian kasih prompt, tolong buatkan resume atau ringkasan dari modul yang diunggah. Itu sudah satu, AI-nya baca modul dan diringkaskan. Seperti itu para siswa. Sudah pernah belum? Belum ya? Nah, nanti kita coba. Jadi diunggah filenya, dia AI-nya baca, kemudian ada ringkasannya. Oke, seperti itu. Nanti outputnya berupa apa? Keputusan. Kan bisa saja kita tanya, ChatGPT, tolong saya punya masalah gini.
kira-kira bagaimana yang akan saya lakukan? Bisa nggak seperti itu, Pak? Nanti ChatGPT akan memberikan clue-clue atau pengalaman yang sudah pernah di-upload di seorang situ untuk mempertimbangkan keputusan. Coba saja kalau punya masalah tertentu yang itu sifatnya berupa pilihan. Kalau yang muslim biasanya sholat gitu, sholat istiqoroh biasanya. Nah, kalau yang non muslim bisa tanya ChatGPT juga bisa. Yang muslim setelah sholat istiqoroh kemudian tanya ChatGPT untuk memantapkan juga boleh. Itu bahan pertimbangan gitu guys. Ya, gitu. Kemudian ada hasil karya seni tadi seperti musik, ada gambar, ada prediksi, ada saran. Nanti kita akan coba nanti. Sekarang ChatGPT juga seperti maukah kamu, misalkan ditanya apa itu, maukah kamu saya buatkan ini, malah ditawari Pak saya, gitu. Misalkan buat ini akan ditawari. Setelah dibuatkan dia akan menawarkan, maukah kamu saya berikan data yang lebih konkret. Nah, kita dia silakan dia akan muncul. Baik, untuk cara kerja ini sudah paham sekarang mereka? Sudah tahu pengertiannya, sudah tahu jenis-jenisnya, sudah tahu cara kerjanya. Kira-kira sekarang sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran. Nah, nanti setelah ini Pak Siswa sebagai bahan prakteknya nanti kalian akan mengerjakan apa yang namanya post-test gitu ya. Nanti silahkan disediakan, kemudian nanti akan keluar nilainya untuk bahan pertimbangan untuk materi yang hari ini. Begitu. Ada pertanyaan Marisa untuk hari ini? Tidak. Ini waktunya sudah hampir habis. Kalau ini nanti dikerjakan, masih ada waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalau nanti di-scan kemudian dikumpulkan ya. Gitu Marisa? Baik, Pak. Oke. Baik, untuk hari ini saya kira cukup ya Pak. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya akan membahas tentang pengaplikasian AI-nya. Jadi nanti kan ada sekedar teori, besok kita di pertemuan yang akan datang akan coba mempraktekkan macam-macam AI yang tadi bisa outputnya berupa gambar, berupa musik dan sebagainya. Itu ya Pak Risa ya? Menarik ya Pak Risa ya? Oke, baik. Untuk hari ini kita cukupkan. Ada kurang lebihnya saya pasti minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.